Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, kita semua sadar bahwa hari kiamat pasti akan terjadi, dan tak ada satupun dari manusia, bahkan para malaikat, yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Meski demikian, Allah telah mengabarkan mengenai tanda-tandanya hari kiamat sebagai peringatan bagi semua umat muslim supaya mulai bertaubat. Sebelum hari kiamat tiba, akan terjadi fase, di mana fase itu disebut dengan fase akhir zaman. Allah melalui Rasul-Nya telah mengabarkan di mana fase akhir zaman nanti umat Islam akan mengalami dua penyakit yang tidak ada obatnya. Dan hal itu sudah bisa kita lihat sendiri di era sekarang. Lalu apa dua penyakit akhir zaman dari umat Islam yang tidak ada obatnya tersebut? Yang pertama adalah cinta dunia. Sikap cinta dunia ini ditandai dengan besarnya ambisi seseorang untuk mengejar dunia tanpa berpikir tentang akhiratnya, sehingga membuat lupa dan akan melakukan apa saja, tidak peduli dengan cara yang halal maupun yang haram. Yang terpenting bisa menumpuk harta kekayaan yang banyak. Dari Syauban radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni talam hidangan mereka. Mendengar sabda Rasulullah tersebut, ada salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Kalau kita mau berpikir, keadaan yang telah disebutkan Rasulullah tersebut sangat menggambarkan kebenaran yang terjadi sekarang ini, yakni menumpuk harta kekayaan yang banyak tanpa mempedulikan bagaimana cara mendapatkannya, sehingga membuat orang menjadi lupa akan jati dirinya. Padahal dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 37-39, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Lalu penyakit yang kedua adalah takut mati. Mati merupakan salah satu hal yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Apabila kita selalu mengingat akan kematian, pastilah kita akan rajin mengumpulkan amal ibadah sebagai bekal. Akan tetapi, Allah dengan sengaja tidak memberitahukan kepada setiap manusia kapan mereka akan mati dan balasan apa yang akan didapatkan sesudah mengalami kematian. Hal ini semata-mata untuk menguji ketakwaan dari seorang hamba. Bagi yang takut kepada Allah, tentu dalam kondisi dan situasi apapun, hamba tersebut tetap mengerjakan amal kebaikan sebagai bekal akhirat. Akan tetapi bagi orang-orang yang jauh dari Allah dan menganggap harta dunia bisa menyelamatkannya,
maka tinggal menunggu balasan yang akan Allah berikan kepada seorang hamba tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Hal ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang mengatakan bahwa aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Yang paling baik akhlaknya." "Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?" Beliau bersabda, "Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kedua penyakit ini tidak dapat dipisahkan. Cinta dunia bermakna tamak, rakus, bakhil, dan tidak mau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah. Dan takut mati bermakna senang dengan kehidupan dunia. Seolah-olah orang seperti ini akan hidup selamanya di dunia dan tidak mempedulikan bekalnya menghadapi akhirat. Lalu apakah orang-orang seperti itu tidak mendapatkan balasan dari Allah di dunia? Perihal balasan di dunia, kita tidak perlu memikirkan dan tidak perlu juga senang ketika melihat orang lain sedang diperingatkan oleh Allah karena perbuatannya. Yang perlu kita tingkatkan hanyalah memperbanyak amal ibadah sebagai bekal kita di akhirat kelak. Karena dalam hal pembalasan bagi orang-orang seperti itu merupakan mutlak kuasa Allah kepada hambanya yang jauh dari agama. Dua penyakit di akhir zaman ini tidak ada obatnya, kecuali bertaubat kepada Allah dan meminta ampun atas segala perbuatan yang pernah dikerjakannya. Mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azabnya di dunia, di alam kubur, dan di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.